perjalanan hidup kita menuju Tuhan itu begitu jauh, sedangkan bekal kita itu begitu sedikit. Kita punya urusan sendiri, ngapain ngurusin urusan orang lain? Kita punya dosa sendiri, kenapa sibuk dengan dosa orang lain? Salah satu jebakan dosa itu kan don, yang suudzon, artinya dugaan. Nah, kita hidup di dugaan-dugaan itu dan kita mencurigai bahwa itu yang nyata. Sehingga kemudian bagi saya kuncinya sekarang adalah silaturahmi untuk menggugurkan dugaan-dugaan itu. Salah satu ujian Tuhan kepada orang yang menjalankan spiritual journey-nya itu adalah dihilangkan citra baik tentang dia dan dilemparkan ke publik sehingga publik salah paham tentang dia, dan kamu menerima itu dengan hati yang terbuka. Bahkan di titik yang paling mengerikan, ketika kamu anggap itu kekayaan, justru itu tidak membahagiakan kamu. Justru di sanalah kamu terjebak. Kamu bercerai karena kekayaan, anakmu hancur karena kekayaan, dirimu hancur karena kekayaan itu sendiri. Relakan nyawanya demi nyawa saya, memeluk saya ketika sendiri, menemani saya ketika menangis, menghibur saya ketika sedih, mengingatkan saya ketika dia apa. Dia yang hadir sepenuhnya bagi saya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Aku Bilal Faronov, happy sekali karena hari ini kita kedatangan tamu berkelas. Ada Habib Jafar. Terima kasih atas undangannya. Luar biasa. Habib, tadi sebelum Habib kesini, saya sempat lihat Instagram story-nya Habib. Dan ada tulisan yang menarik sekali untuk kita bahas di opening podcast hari ini. Di antara masalah utama kita di era digital, yaitu tahu sesuatu yang nggak perlu kita tahu, nggak tahu sesuatu yang harusnya kita tahu, misalnya tahu urusan orang, tapi kita ignorance atau nggak peduli sama urusan kita sendiri. Apa maksud Habib menulis itu dan bisa elaborasi dengan bahasa yang sederhana? Oke, sebenarnya itu keresahan sekitar 2 dan 3 tahun yang lalu. Saya tumbuh dari utamanya Twitter, karena basically saya adalah penulis dan saya suka menulis, dan cita-cita seorang penulis itu adalah efektif dalam menulis. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, idza tamal aqlu nakasal kalam. Jika sempurna akal seseorang, maka akan efektif ketika dia berbicara, ketika dia menulis. Karena itu puisi menjadi powerful karena dia merangkum ide yang seharusnya disampaikan oleh prosa atau oleh esai berlembar-lembar. Maka Twitter itu pilihan yang menarik bagi saya. Saya menyampaikan ide-ide melalui semacam kapsul-kapsul dari perenungan yang panjang, dari tulisan yang panjang, dan dari sesuatu yang saya ingin sampaikan secara panjang lebar dalam bentuk quote-quote. Tapi sekitar 3 tahun yang lalu saya menyadari ada yang salah dari Twitter dan algoritma di media sosial secara umum, yaitu kita diajak atau bahkan dipaksa tahu sesuatu yang tidak perlu kita tahu, tidak ingin kita tahu, bahkan seharusnya terlarang kita tahu atau berdosa untuk kita tahu, misalnya aib orang lain. Itu yang di-trigger oleh kalau dalam Twitter dulu ada 10 tren gitu. Oh iya, kan? Trending gitu. Trending atau 20 trending topik di Twitter. Dan akhirnya kita mengetahui sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita tahu, tidak mau kita tahu, bahkan haram kita tahu. Kita bisa punya pilihan secara berdaulat untuk tidak mengklik itu. Tapi secara psikologis itu agak sulit, dan pada titik tertentu Twitter melakukan akselerasi yang membuat kita dipaksa untuk ngelihat itu, misalnya melalui skema iklan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk tidak lagi Twitteran. Mungkin ini tahun ke-3 atau 2 tahun sudah tidak Twitteran karena tidak mau tahu urusan yang saya tidak perlu tahu. Mengapa? Karena kata Jalaluddin Rumi, kita itu bukan buih di tengah samudera, tapi samudera dalam bentuk buih. Artinya kita ini sesuatu yang besar,
kita ini karunia dari Tuhan dengan segala tanggung jawab besar di tiap detik hidup kita. Maka ngapain kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang menjadi urusan orang lain yang tidak ada kaitan langsung dengan diri kita. Padahal kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, perjalanan hidup kita menuju Tuhan itu begitu jauh. Sedangkan bekal kita itu begitu sedikit. Umur kita 80-90 tahun, milenial, konon Gen Z hanya akan 60-70 tahun karena kualitas makanan dan kualitas hidup. Maka kenapa kita harus buang-buang waktu dengan sesuatu yang tidak perlu kita dengar gitu. Dan itu menurut saya secara mental dan secara spiritual tidak mendidik, karena kita dibuat untuk hancur di salah satu titik terlemah kita, yaitu senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Kenapa saya menyebut itu salah satu titik hancur? Karena ada satu buku judulnya Schadenfreude dari bahasa Jerman yang mengutip penelitian, dan ternyata di hampir seluruh bangsa di dunia ini memiliki istilah khusus untuk senang melihat orang susah dan susah untuk melihat orang senang, karena itu salah satu karakter dasar buruk dari setiap manusia. Kalau di Jerman itu Schadenfreude. Kemudian di Jepang, di berbagai negara ada itu. Nah, belakangan media sosial secara tidak langsung mengedukasi kita untuk tahu sesuatu yang tidak perlu kita tahu, sehingga kemudian pengetahuan yang seharusnya menjadi karunia belakangan terasa seperti kutukan. Semakin kita tahu, semakin kita stres. Semakin kita tahu, semakin hancur hidup kita. Semakin kita tahu, semakin kita bermusuhan dengan orang lain yang tidak seharusnya kita tahu tentang apa yang terjadi dengan mereka. Bahkan kemarin ada satu konten yang secara tidak langsung membuat sebagian besar orang menghujat seorang bapak-bapak dengan tuduhan tertentu. Padahal kita tidak pernah tahu POV dari versi bapak-bapaknya. Padahal kita tidak pernah tahu peristiwa itu secara holistik, secara utuh. Karena itu saya sering disclaimer bahwa seumur hidup minimal saya dalam konteks niat tidak pernah mau ngomongin orang atau peristiwa di media sosial atau khususnya di YouTube saya. Karena kalau saya ngomongin orang itu ghibah dan dosa. Kalau ngomongin peristiwa, saya gak tahu detail peristiwanya. Dan sedikit saja tidak presisi, maka saya berdosa. Karena itu saya ngomongin ide, ngomongin gagasan. Mungkin terinspirasi dari kejadian tertentu atau orang tertentu, tapi saya tidak pernah menyebut detail peristiwa dan orangnya. Karena ya kita punya urusan sendiri. Ngapain ngurusin urusan orang lain? Kita punya dosa sendiri, kenapa sibuk dengan dosa orang lain? Kecuali dalam konteksnya empati. Tapi namanya aja kan media sosial. Tapi yang sering terjadi justru media asosial. Dia mendekatkan yang jauh, tapi kadang menjauhkan yang dekat. Berapa banyak teman kita yang ketika ketemu langsung baik-baik saja. Tapi di grup WhatsApp tingkah lakunya seperti monster yang mengerikan, yang tidak seperti yang kita kenal ketika bertemu langsung. Ketika ketemu langsung sih gak ada apa-apa. Karena itu bagi saya salah satu jebakan dosa itu kan don, yang suudzon, artinya dugaan. Walaupun sebagian dugaan boleh, inna ba'dadh-dhanni ismun, kata Allah. Sebagian dugaan itu dosa, sebagian untuk kewaspadaan itu justru baik. Nah, kita hidup di dugaan-dugaan itu dan kita mencurigai bahwa itu yang nyata. Sehingga kemudian bagi saya kuncinya sekarang adalah silaturahmi untuk menggugurkan dugaan-dugaan itu. Letakkan HP-mu, datangi saudaramu, tetanggamu, temanmu, dan berceritalah, berpelukan, menangislah, tertawalah. Jangan hiraukan HP-mu, karena ya dia terlalu banyak
rasanya menyita waktu kita dan membuat hidup kita bukan hanya sia-sia tapi berbahaya. Ya, ya. Information overload kata anak sekarang, di mana kita selalu mengkurasi, menerima informasi-informasi yang berlebih sehingga otak kita meledak, sehingga itu pengaruh ke kita stres dan lain-lain. Dan yang tadi relate sekali yaitu ketika kita ngejudge orang lain dari apa yang kita pikirkan. Misalnya bisa jadi aku ngechat sama orang tua aku sederhana gitu, terus bahasa orang tua aku kayak cuek, aku langsung punya down tadi bahwa apa aku salah ngomong ini ke orang tua aku ya, apa mereka baper ya, padahal kita belum tahu apa yang terjadi, bisa jadi emang lagi mager aja ketik gitu. Betul. Karena itu Imam Ghazali hingga Sayyidina Ja'far Shadiq, cicit Nabi Muhammad, mengajarkan perbanyaklah berprasangka baik kepada orang lain. Jika kamu memiliki 99 alasan untuk berprasangka buruk dan 1 alasan untuk berprasangka baik, maka pilih 1 alasan untuk berprasangka baik kepada orang lain. Dan jika kamu tidak memiliki alasan untuk berprasangka baik kepada orang lain, maka sadarilah bahwa ada informasi-informasi yang mungkin kamu tidak tahu tentang dia, yang kalau kamu tahu itu akan membuat kamu berprasangka baik kepada dia. Dan itu bukan tentang dia utamanya, tapi tentang kesehatan mental kita, kesehatan spiritual kita, bahkan kesehatan fisik kita. Atau yang paling sederhana ya, berapa banyak tuh orang yang drop justru setelah dia tahu penyakitnya. Oh yes. Iya kan? Yeah. Setelah dia tahu dia divonis ini dan itu, justru ngedrop tuh. Tentu kita harus sebaiknya tahu penyakit kita, tapi mungkin butuh waktu atau mungkin satu dan lain hal cara menyampaikannya, atau kita seharusnya memiliki ketahanan mental untuk tahu. Tapi kadang orang begitu divonis ini dia ngedrop. Yang bikin sakit bukan penyakit fisiknya, tapi penyakit mentalnya atau bahkan spiritualnya. Karena itu kata Ibnu Sina, ini ada satu quote yang dulu viral sekali ketika saya kuliah dan menjadi viral di media sosial ketika COVID-19. Bahwa 50% sakit itu ya karena pikiran kita, bukan karena the real penyakit itu secara fisik gitu. Atau sebenarnya itu teori jiwa di Ibnu Sina. Kata Ibnu Sina begini, kalau Anda tidak percaya pada jiwa, maka bandingkan diri Anda ketika berjalan di atas satu kayu, ketika itu diletakkan di lantai, dan ketika itu diletakkan di antara 2 gedung di lantai 17 misalnya. Maka jalanmu akan beda. Ketika di lantai kita biasa aja jalan, tapi ketika diletakkan di gedung yang tinggi, kita akan gemeteran, bahkan mungkin terpeleset dan jatuh. Itulah jiwa. Jiwa itu yang sering kita lupakan, kita tidak perhatikan, kita tidak kendalikan, dan akhirnya dia merusak hingga fisik kita. Kecemasan, overthinking dan lain sebagainya. Aku juga pernah ingat salah satu cerita waktu aku kecil ya. Kalau nggak salah dibaca kakek aku yang dia bilang bahwa let's say ada domba yang dikandangin 2 domba, yang satu lihat serigala, yang satu nggak lihat, yang satu serigala itu bisa sakit dan meninggal lebih cepat ya. Betul. Itu kecemasan yang terjadi di kepala kita sendiri. Tapi balik ke information overload tadi, gimana cara simple ala Habib mengkurasi konten-konten yang disajikan oleh sosial media, oleh algoritma gitu. Karena aku sendiri ketika saya buka aplikasi A, aplikasi B, itu disajikan terus, dan sebenarnya aku nggak butuh itu. Tapi karena aku kepentok hooknya, aku penasaran, jadinya algoritma makin menyajikan itu. Gimana cara Habib membagi waktu untuk mengkurasi lebih bijak? Pertama, pada titik kesadaran terlebih dahulu, baik itu kesadaran psikologis maupun kesadaran spiritual, bahwa itu tidak baik bagi kita. Itu yang paling penting. Sehingga kita tidak akan terkecoh oleh hook, kita tidak akan masuk ke sana di waktu yang kita anggap kosong sekalipun dan lain sebagainya. Kesadaran itu menurut saya yang paling mendasar. Kemudian mungkin ada hal-hal teknis yang akhirnya aku lakukan. Misalnya, aku sering mengedukasi bahwa cobalah untuk
tidak menjadikan handphone sebagai sesuatu yang paling akhir kamu pegang dan paling akhir kamu lihat ketika kamu mau tidur, dan paling awal kamu pegang dan paling awal kamu lihat ketika kamu bangun tidur. Jika ada istrimu di sampingmu, istrimu, Ya. karena dia lebih berhak dan itu lebih baik bagi kamu. Jika tidak ada, mungkin hal lain, buku, kitab suci, atau hal-hal yang lebih baik, atau bahkan mungkin diam, memberikan waktu kepada diri sendiri. Ada sahabat Ansor yang masuk surga kata Nabi Muhammad karena sebelum tidur dia diam, memberi waktu kepada dirinya sendiri untuk memaafkan siapa saja yang berlaku buruk kepada dia hari itu dan menghilangkan kebencian di dalam hatinya yang terbentuk karena kejadian-kejadian di hari itu. Jadi itu misalnya awali dengan 1 menit. Alhamdulillah kalau bisa 1 jam sebelum tidur dan setelah tidur. Kemudian tidak memberi waktu untuk media sosial saat kita butuh waktu untuk selain itu. Salah satunya misalnya ya tadi mau tidur atau bangun tidur atau yang sering terjadi sekarang di WC. Ada tradisi bawa HP di WC. Ya, banyak sih. Dan Anda tahu itu bahkan buruk bagi kesehatan fisik Anda. Berapa banyak itu penyakit-penyakit kaitannya dengan lubang belakang kita, Ya. baik itu prostat dan lain sebagainya. Konon disebabkan salah satunya oleh jongkok atau duduk terlalu lama di WC gitu. Ya karena kita pegang HP. Bahkan akhirnya metabolisme pengeluaran kita jadi nggak fokus dalam tanda petik ya karena kedistract oleh HP gitu. Ya. Kemudian ketika pengajian, ketika nongkrong, ketika waktu-waktu terbaik, khususnya dengan orang tua kita, Ya. ya itu ditinggalkan. Kemudian saya punya kesadaran udah lama 2 tahun tidak ngeklik sesuatu yang bagi saya sia-sia, apalagi buruk bagi saya. Kemudian saya punya puluhan akun YouTube yang saya pakai kemudian saya lupakan, saya pakai, saya lupakan. Ketika udah ke distract. Jadi kalau saya ingin belajar sesuatu, saya bikin 1 akun YouTube, kemudian saya klik sesuatu itu, misalnya fikih, sehingga kita didistraksi oleh informasi yang perlu bagi kita, tapi kita tidak terpikirkan bahkan. Jadi dampaknya justru positif. Karena dia mengira, wah secara algoritma orang ini suka fikih, maka saya jejali informasi-informasi tentang fikih. Kayak dulu ketika kita bikin tesis, itu karena Google kita isinya semua hal tentang tesis kita, itu algoritma justru membantu bagi kita. Maka atau sebaliknya kalau dirasa algoritmanya sudah kesana kemari yang kita tidak butuh, saya juga ganti akun YouTube saya. Makanya saya tuh sering ceritanya begini. Kita itu hidup salah satunya di era seperti era Nabi Nuh. Bedanya Nabi Nuh banjir air, kita banjir informasi. Maka cara selamatnya Nabi Nuh bikin perahu untuk mengendalikan banjir. Kita juga harus bikin perahu untuk mengendalikan informasi. Apa perahu itu? Algoritma. Jika kita bisa bikin perahu yang baik, perahu algoritma, justru algoritma itu membantu kita. Tapi jika tidak, kita akan menenggelamkan diri kita di banjir informasi itu. Bagus. Wow, ada orang yang rela bayar untuk get kontak, untuk tahu saya dinamain siapa oleh orang lain. Ngapain dia mau sebut saya Habib, mau sebut saya Pak, mau sebut saya Mas, mau sebut saya bajingan, terserah dia, itu urusan dia dengan Tuhan dia, bukan urusan saya dengan Tuhan saya dan diri saya sendiri. Berapa banyak tuh orang yang download get kontak atau bahkan bayar hanya untuk tahu, gue dinamain siapa ya sama dia ya, dan tersinggung kalau dinamain yang bukan sesuai dengan keinginan kita. Menurut saya itu kan perasaan-perasaan yang walaupun lembut, ada kesyirikan kan, ada semacam perasaan bahwa gue harus mengendalikan semuanya. Itu kan nuansa-nuansa kefiraunan gitu ya. Yang ngapain lo harus tahu, lo harus mengendalikan semuanya gitu. Dan sebagai seorang umat beragama, payahnya kita diingatkan itu oleh stoicism, padahal kita sudah punya itu di
tradisi Islam. Iya. Tapi kita seringkali diingatkan oleh stoikism, tapi ya nggak apa-apa, hikmah ada di mana-mana. Tapi seringkali itu menjadikan kita seharusnya sadar bahwa ternyata agama kita itu keren, indah, perfect, tapi kita aja yang nggak sadar gitu. Iya. Lagi-lagi ya di-trigger oleh fenomena-fenomena yang tidak perlu gitu. Kayak fenomena tokoh agama begini, fenomena tokoh agama begitu, yang itu membutakan kita dari tokoh agama yang baik. Dan akhirnya kita tidak pernah menemukan guru karena selalu terdistraksi oleh tokoh-tokoh agama yang bermasalah. Padahal seharusnya sebaliknya. Kita mencari guru kita, bukan malah terdistraksi oleh guru-guru yang bermasalah itu. Perjalanan mencari guru itu bukan perjalanan yang pendek dan mudah loh. Apalagi Syekhul Qulub, guru hati kita, tidak mudah. Nah, fenomena-fenomena yang ada tentang guru-guru agama yang bermasalah itu kadang membuat kita buta, bukan hanya kepada guru agama, tapi bahkan kepada agama itu sendiri. Sehingga kita antipati kepada agama, sentimen kepada agama dan lain sebagainya. Padahal itu fenomena aja yang ada di luar sana, yang seberapa banyak pun jumlahnya, dia tetaplah oknum karena agama tidak pernah mengajarkan begitu. Maka rugilah orang yang belajar agama dari orang yang mulutnya tidak beragama, atau belajar agama akhirnya tertunda-tunda karena terdistraksi. Fenomena sekarang kan makin banyak loh fenomena-fenomena yang kemudian membuat agama seolah-olah tong kosong, bahkan tong sampah gitu. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana gak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Wah, ternyata aku baru tahu ternyata seorang Habib ada second account ya tadi ya. Iya. Bukan second account, bahkan puluhan akun ya. Cuma untuk mengontrol algoritmanya sendiri ya. Iya, karena mungkin sejauh ini hal teknis yang paling bisa saya lakukan, yang saya tahu ya cuman itu ya. Hal lain kan saya selalu belajar ya. Saya belajar bagaimana cara mengendalikan komen akun judul di YouTube saya, misalnya dengan ngasih pin di komen pertama atau komen yang kita tulis sendiri dan lain sebagainya. Kita terus belajar. Tapi sejauh ini mitigasi yang saya punya hanya itu. Ya, apa yang Anda harapkan dari seorang Habib terkait dengan teknologi digital ya. Itu orang YouTube pas lihat, wah Habib lagi nih. Wah, besok akun ke-41 nih Habib lagi ya. Dan tadi aku juga sangat suka ketika Habib membahas tentang bagaimana kita sebenarnya bisa memutuskan juga siapa guru kita kan. Karena banyak sekali berseliweran orang-orang yang mengatasnamakan guru agama, tapi secara mulut, secara kebiasaan itu tidak pantas untuk kita ikuti gitu. Betul. Atau kita teladani gitu. Cara simple untuk kita lebih bijak bagi teman-teman yang mungkin masih awam banget, yang dimana mereka mungkin selama ini take it for granted, terlahir sebagai muslim, berjalan waktu mereka ngelihat bahwa gampang sekali digiring segala macam. Apa saran sederhana Habib untuk teman-teman yang mau serius belajar di bulan Ramadan kali ini? Pertama adalah segala sesuatu dalam Islam itu diawali oleh niat. Pertama adalah
mentuluskan dan meluruskan niat kita. Bahwa niat kita adalah belajar, niat kita adalah mencari guru, dan niat kita adalah memperbaiki diri. Karena sedikit saja, 1 inci saja niat itu bergeser, maka agama justru bisa mengecewakan bagi dia, justru bisa menghancurkan dia, atau bahkan agama dijadikan komoditi bagi dia, baik ekonomi, baik pencitraan, baik politik, atau apapun. Jadi yang pertama dan utama tentu adalah meluruskan dan mentuluskan niat kita. Dan kemudian menyadari bahwa ini bukan perlombaan dengan orang lain. Ini bukan tentang siapa yang sampai duluan di finishnya. Bahkan ini bukan tentang sampai pada finishnya. Tapi ini semua tentang proses. Maka sedikit demi sedikit yang penting tepat. Bukan cepat gitu. Jalani aja spiritual journey kita. Begitu kita melakukan langkah pertama dari perjalanan spiritual itu, maka saat itu juga kita dicintai oleh Tuhan dan berhak atas surga. Bahkan menurut Imam Ghazali dan para ulama lainnya, seandainya pun kamu non muslim, tapi kemudian kamu mulai belajar tentang agama-agama lain untuk mencari kebenaran, di proses itu kamu disebut sebagai ahlul fatrah, orang yang suci, yang kalau wafat dia akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Jadi ya jalani pelan-pelan aja spiritual journey itu, nggak perlu terpengaruh oleh orang lain, nggak perlu membandingkan dengan orang lain, nggak perlu berlomba dengan orang lain, tapi berlomba dengan diri sendiri agar esok lebih baik dari hari ini. Dengan begitu kamu akan dipertemukan dengan cahaya-cahaya Tuhan di muka bumi ini. Dengan guru-guru yang baik, dengan buku-buku yang baik, dengan konten-konten yang baik. Dan kamu akan dibuat oleh Tuhan menjadi sangat sensitif secara spiritual. Sehingga kamu terasa entah kenapa tiba-tiba terhindar dari seorang guru yang kayaknya baik deh. Entah terhindar dari sesuatu jalan, sesuatu buku yang padahal kayaknya baik, tapi Tuhan tahu bukan itu yang terbaik untuk kamu gitu. Mungkin bukan karena sesuatu itu buruk, tapi belum waktunya untuk kamu, bukan yang tepat untuk kamu, dan lain sebagainya. Jadi sensitivitas itu tumbuh ya dari tadi, niat dan ketulusan untuk berjalan gitu. Nah, spiritual journey itu yang sering tidak dihormati oleh kita sekarang. Sudah kuliah kok belum berkerudung, sudah ini kok belum ini. Kita ngejudge orang lain, menghakimi orang lain, seolah-olah perjalanan spiritual dia harus sama dengan perjalanan spiritual kita. Padahal ini bukan soal kuantitas, ini kan soal kualitas. Padahal kamu selamat di dunia dan akhirat itu karena rahmat Tuhan secara quality, bukan karena amal-amalmu yang banyak secara quantity. Begitu kata Nabi Muhammad, bahkan untuk Nabi Muhammad sendiri. Ya karena Tuhan melihat kita serius. Seorang pelacur yang secara quantity seharusnya masuk neraka, tapi diterima tobatnya dan masuk surga. Hanya karena di akhir hidupnya memberi minum anjing yang kehausan, dan itu soal quality. Tuhan, wow, ini hambaku, kata Tuhan. Satu sujud kita saja membuat Tuhan membuka pintu rahmatnya masuk surga kita. Ketulusan itu yang mau dirusak oleh orang-orang di sekitar kita yang gak ngerti agama. Dia tidak menghormati perjalanan spiritual setiap orang. Dia gak tahu betapa beratnya dia melakukan perjalanan spiritual itu. Bahkan ketika dia sudah bergerak dari satu titik ke titik lainnya, kita masih membicarakan titiknya di masa lalu. Tanpa kita berpikir betapa beratnya dia berhenti maksiat, betapa beratnya dia mulai berkerudung, betapa beratnya dia berhenti ini dan itu. Tapi kita bahas terus masa lalunya. Dan itu betul-betul menghancurkan diri orang lain yang sedang berjuang. Dan kalau dia akhirnya menyerah, ya kita juga yang terdampak oleh dosanya.
spiritual journey cannot be understood only by the mind, but it can only experience through the heart, open heart. Yes. Itu menurut aku deep sekali ketika kita memahami bahwa konsep spiritual journey nggak cuma kita bisa menyaksikan bahwa oh dia seperti ini, dia langsung kita judge pasti neraka. Karena gini, puncak dari salah satu ujian Tuhan kepada orang yang menjalankan spiritual journey-nya itu adalah dihilangkan citra baik tentang dia dan dilemparkan ke publik sehingga publik salah paham tentang dia. Dan kamu menerima itu dengan hati yang terbuka untuk mendapatkan ridho Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada Sayyidah Maryam. Seorang yang menghabiskan hidupnya untuk Tuhan hingga mihrabnya begitu suci sehingga Zakaria Nabi Allah masuk ke sana untuk memohon anak, diterima oleh Tuhan setelah bertahun-tahun. Nabi Zakaria tidak punya anak karena salah satunya keagungan mihrabnya Sayyidah Maryam kemudian dibuat hamil tanpa suami oleh Allah, dan kata Allah, keluarlah wahai Maryam. Bukankah mereka akan membenciku ya Allah? Bukankah mereka akan menghinakanku? Ya memang itu yang aku harapkan. Itulah salah satu puncak ujian. Disalahpahami oleh orang, difitnah oleh orang. Dan kalau kita menjadi bagian dari orang yang ketrigger oleh jebakan itu, kita menjadi salah satu pemfitnah itu. Kan setiap spiritual journey pasti ada titik-titik di mana Tuhan akan menguji orang itu dengan kesalahpahaman, dengan fitnah dan lain sebagainya. Kalau kita menjadi bagian dari orang yang memfitnah orang ini, betapa busuknya kita kan. Berarti kita bisa menghancurkan masa depan orang. Dan masa depan kita sendiri sih. Sudah hancur masa depan kita begitu kita terjebak di itu. Mungkin setiap tindakan kita di dunia ini dipengaruhi oleh bisikan setan. Ketika kita marah, impulsif, kita membuat orang lain sedih, antara ada penyesalan. Dan kita baru sadar, oh bisa jadi tadi bisikan setan. Atau setan juga sering membisikkan kita bahwa kamu akan miskin terus, kamu tidak ada harapan, sehingga kita pesimis, sehingga kita overthinking, kita insecure, kita ragu dengan keagungan Tuhan kita. Dan itu yang bikin banyak anak-anak 20-an mungkin gampang sekali insecure, overthinking, anxiety, dan segala macam. Sampai dari pikiran mereka tadi berpengaruh kepada fisik mereka. Bagaimana POV Habib mengetahui tentang setan itu terus bermain di sekitar kita dan apa yang teman-teman harus tahu tentang setan itu sendiri? Pertama adalah bahwa setan itu bagian dari ciptaan Tuhan yang akan menguji kita. Tapi kalau saya cenderung ingin mengesampingkan faktor itu sebagai faktor penting. Itu bukan faktor penting. Karena Tuhan memang menciptakan setan yang kemudian akan mengganggu kita. Tapi Tuhan menciptakan perangkat-perangkat anti setan yang jauh lebih kompleks pada diri kita. Tuhan memberikan kita akal, Tuhan memberikan kita nurani atau hati, Tuhan mengutus Nabi Muhammad, membawa kitab suci Al-Quran, semuanya itu untuk kita. Belum lagi ada hikmah yang bisa kita dapatkan setiap saat dari hidup kita untuk menjadi penguat kita dalam kebaikan. Belum lagi di bulan Ramadan setan di penjara, tapi kita tetap kelakuannya kayak setan. Sehingga setan itu hanya men-trigger, hanya membisikkan, dan bisikan setan itu dhaifah, lemah kata Al-Quran. Inna kaidas syaitan kana dhaifah. Sesungguhnya tipu daya bisikan setan itu lemah. Maka setan itu akan efektif ketika kamu sudah berada di titik terlemahnya. Semacam dia hanya mengeksekusi saja pada akhirnya. Ketika akalmu lemah, kedekatanmu dengan Quran lemah,
sholawatmu lemah kepada Nabi Muhammad, kemudian mata, telinga, kamu sudah mulai lemah, mulai rabun untuk melihat hikmah-hikmah, tapi malah terbelangak dengan sesuatu yang tidak perlu kamu tahu, dengan aib orang lain, maka akhirnya setan menjadi mudah untuk mengeksekusi kita, terjebak dalam kemaksiatan. Tapi kalau kita mengaktifasi semua itu, maka kita tidak peduli setan. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kamu diciptakan merdeka sehingga tidak ada yang bisa memperbudak kamu kecuali kamu mempersilahkan dia untuk memperbudak kamu. Dan bahkan secara rasional saja itu seringkali di budaya setan kan tidak ngaruh seharusnya kepada kita. Contohnya saya sering katakan, mungkin begini deh, yang sederhana saja, yang dekat dengan kita sekarang. Ketika kita beli makanan untuk buka puasa tuh, sering kali kan lapar mata, beli ini beli itu. Padahal secara rasional kita tahu bahwa ini tidak akan termakan. Iya. Atau secara hikmah kita tahu bahwa kemarin semua makanan yang kita beli itu tidak termakan dan akhirnya jadi mubazir. Tapi kita terjebak lagi dan terjebak lagi kan. Ya karena kita yang lemah, bukan setan yang kuat. Karena setan itu lemah. Kata Al-Quran, kita yang lemah. Yang kemudian akhirnya kelemahan setan itu pun masih bisa menerobos diri kita. Dan titik terlemah kita menganggap kemaksiatan itu karena tipu daya setan, bukan karena pilihan kita. Karena kita terjebak dalam kemunafikan dengan mengkambing hitamkan setan atas kesalahan kita. Saya rasa beberapa kasus, khususnya akhir-akhir ini, itu membuat setan juga kaget sih. Kayaknya gue gak briefing sejauh itu deh. Iya, aku baca-baca komen TikTok tuh lucu-lucu banget sih ya. Iya sih, wow. Kita kan dengar ya cerita-cerita tentang setan. Imam Nawawi itu menjelaskan tentang jenis-jenis setan. Misalnya dasim yang mendekatkan untuk berzina yang bukan pasangan dan menjauhkan pasangan yang sudah sah. Itu jawaban saya untuk pertanyaan, kenapa ada orang yang ketika berzina baru tidur sekali dia hamil, tapi ketika menikah, saya sudah hampir 7 tahun belum dikaruniai anak. Karena ujian orang menikah belum punya anak, ujian orang berzina adalah hamil. Nah, itu kadang dasim itu bikin zina orang yang bukan pasangan dan bikin cerai seseorang yang punya pasangan yang sah. Tapi kita lebih jauh, bukan cerai, hancurkan citranya, umbar keburukannya, begini dan begitu. Kayaknya dasim, ini mah jalan sendiri dia nih, ini ide sendiri sih, bukan briefingan dari gua sih, kata dasim. Kita berzina dengan pola zina yang wow, udah di luar ekspektasi dasim sendiri. Bukan sekedar berzina dengan cara begini, kemudian setelah berzina kemudian mungkin membunuh dan lain sebagainya. Jadi kalau saya cenderung ya udah, kamu bertanggung jawab atas dirimu, atas pilihan-pilihanmu, karena kamu diciptakan dengan semua perangkat yang bisa membuat kamu berdaulat atas diri kamu. Sehingga pada akhirnya ya lebih ke puncak perenungan diri untuk taubat itu kan muhasabah. Tentang diri sendiri, bukan tentang setan. Kadang kan aneh, Tuhan memberikan karunia besar untuk kita berdaulat, tapi kita hancur karena setan yang lemah. Salah satunya, ada seringkali seorang teman bercerita, hatinya gundah gulana melihat salib. Sebagian hingga
ingin menghapus salib karena wah jangan sampai ada salib nih, karena iman saya terganggu ketika melihat salib. Kemudian dia mudah sekali terjebak dalam dosa ketika melihat orang yang tidak menutup aurat. Tapi mendengar ayat suci Al-Quran yang kata Allah dalam Al-Quran seharusnya hatinya bergetar mendekat kepada Tuhan, hatinya banal, hatinya tidak tergerak. Melihat salib dia ketakutan, mendengar Quran imannya tidak bertambah. Nama Tuhan itu mungkin lebih banyak terucap di pesawat ketimbang di masjid. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ketika pesawat kita ada turbulensi, astagfirullah. Jadi menurut saya itu bukan sesuatu yang negatif, tapi renungan-renungan yang something wrong dengan hati kita. Kenapa di masjid kita tidak tergetar? Kenapa level keimanan kita harus pada titik ketakutan yang sifatnya fisik, bukan ketakutan kepada Allah yang sifatnya spiritual gitu. Jadi itu melihat orang yang tidak menutup auratnya, kemudian takut dengan imannya dan betul-betul terancam imannya, tapi melihat akhlak yang agung dia tidak tersentuh. Jadi kayaknya ada yang salah dengan pola pandang kita atau bahkan hati kita, dan akan bermasalah kalau titik sentral itu bermasalah. Kata Nabi, ada satu titik yaitu hati dalam dirimu yang kalau itu salah di kamu maka semuanya akan bermasalah. Makanya salah satu problem umat itu kata Al-Quran, dhonnal jahiliyah, praduga yang bodoh. Artinya mindset POV yang bodoh dalam melihat segala sesuatu. Sehingga mudah sekali setan masuk, mudah sekali fitnah masuk. Dan itu senjata utamanya setan dan nenek moyangnya nanti Dajjal di akhir zaman itu kan fitnah. Membuat yang baik tampak buruk, yang benar tampak salah, dan membuat yang salah tampak benar, yang buruk tampak baik. Itu kan yang kemudian sekarang seringkali menjadi POV kita. Orang membela keburukan atas nama open minded dan mencibir kebaikan atas nama itu kampungan, itu tradisional, itu sudah seharusnya ditinggalkan, itu mistik dan lain sebagainya. Mungkin nama Allah lebih sering diucapkan ketika pesawat lagi turbulensi dibandingkan di masjid. Mungkin kita akan lebih ingat kepada Allah ketika kita ke kuburan daripada kita lagi di rumah sendiri gitu ya. Dan mungkin kita akan lebih sering berdoa dan curhat kepada Allah ketika kita lagi di titik terendah gitu. Gak ada uang, ditinggalin teman, pekerjaan gak ada segala macam. Kadang kita itu pasrah atau semakin kecewa sama Allah karena kita udah berdoa ribuan kali tapi gak dikabulkan gitu. Dan aku pernah baca tulisan yang bilang bahwa kadang kalau dikabulkan terlalu cepat kita sombong kan. Iya. Justru dikabulkan nanti supaya karakter kita orang yang sabar, karakter kita orang yang terus dekat sama Allah itu terbentuk gitu. Bagaimana POV Habib melihat teman-teman yang masih pesimis sekali dengan dia curhat dan berdoa kepada Allah tapi nggak dikabul-kabulkan, dan sekarang dia ngelihat dari kacamata bahwa apakah aku banyak dosa ya, that's why aku nggak dikabulkan? Apakah Allah marah sama aku ya, that's why banyak doa aku tidak terwujud? Bagaimana Habib sendiri elaborasi tentang pernyataan aku? Iya. Doa itu bukan surat kilat untuk Tuhan yang tidak ada variabel-variabel di sekitarnya. Ada banyak variabel-variabel di sekitarnya. Kenapa doa kita tidak kunjung terkabul? Mungkin tadi karena ada penghalang-penghalang doa itu. Kata Nabi Muhammad, salah satu penghalang doa adalah dosa kita. Makanan haram yang masuk ke tubuh kita. Saya kemarin ngelihat konten.
seorang ibu-ibu beli jagung di pasar, tapi ujungnya itu yang nggak ada biji jagungnya dipatahin agar timbangannya makin banyak dia dapat jagungnya. Ya. Dan itu dia makan bersama keluarganya. Dan ketika dirinya bermasalah, anaknya tak kunjung pintar, suaminya marah-marah mulu. Kadang dia gak sadar bahwa bisa jadi salah satunya karena itu. Dia memasukkan barang haram ke tubuhnya, tubuh suaminya, tubuh anaknya. Jadi saya gak mau menutup kemungkinan bahwa gak ada hubungannya doa dengan dosa. Enggak. Bisa jadi doamu belum terkabul karena dosamu. Itu kata Nabi. Kemudian yang kedua, bisa jadi problemnya di kamu. Kamu belum usaha sehingga belum siap untuk menerima itu. Kadang kan kita seolah-olah doa itu mantra, tanpa kita siap, tanpa kita usaha, jreng gitu. Datang begitu saja. Kemudian yang ketiga, kadang soal waktu. Tuhan itu sang pemilik waktu. Yang ngasih waktu kepada kita adalah Tuhan kita. Tapi Tuhan adalah zat yang paling sering tidak pernah kita kasih waktu. Kamu minta kaya, kata Tuhan, butuh waktu. Kamu minta six pack, ya kan ke fitness. Dan butuh waktu, berat. Nah, Tuhan gak dikasih waktu untuk itu. Sehingga kemudian kita bilang, Tuhan marah sama saya. Tuhan gak sayang saya. Tuhan tidak ada bahkan mungkin akhirnya. Karena kita gak ngasih waktu. Kita hanya fokus pada protes, tidak mau berproses. Padahal ada waktunya dong. Gak mungkin tanpa waktu. Nah, kita ketika berdoa, variabel waktu itu seolah-olah dihilangkan. Padahal ketika kita berdoa, kadang Tuhan tidak menyegerakan. Karena Tuhan ingin doamu terkabul di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Mindset kita itu kan cepat. Sehingga kita bikin makanan cepat saji. Bikin kereta cepat, semuanya cepat. Karena mindset kita cepat. Padahal seharusnya kan tepat. Belajar deh ke bambu tuh. Bambu tuh sebelum tumbuh keluar, dia tumbuh dulu ke dalam menguatkan akarnya. Nah, Tuhan mindsetnya adalah tepat. Pokoknya Tuhan itu kan yang kemudian menjadi agama Islam, menjadi wasatan, moderat. Cukup, gak berlebihan, tepat, gak cepat, dan lain sebagainya. Pokoknya di titik yang tepat, yang proporsional. Karena itu menjadi salah satu sifat utama Tuhan, adil, proporsional. Nah, kita pengen semuanya cepat untuk sesuatu yang menguntungkan kita, tapi untuk sesuatu yang merugikan kita. Bukankah Tuhan juga tidak segera memberikan balasan atas maksiat yang kita lakukan sebenarnya? Bukankah juga Tuhan ngasih waktu bagi kita untuk bertobat? Maka sama aja. Tapi kan kita pengen doa kita segera terkabul, balasan atas maksiat kita kalau bisa nanti-nanti aja. Setuju. Kita ingin Tuhan mendengar ketika kita berdoa, tapi ingin Tuhan seolah buta ketika kita bermaksiat. Wow, itu bagus. Iya kan? Pokoknya anomali-anomali itu sebenarnya problem-problemnya di diri kita. Tapi kita lempar ke Tuhan, kita lempar ke setan, kita lempar ke orang lain. Karena kenapa? Karena jebakan utama dan musuh sebenarnya utama yang harus kita perangi adalah egoisme. Dia merasa kita titik sentralnya. Kenapa kamu begini? Karena orang tua saya dulu parentingnya salah. Kenapa begini? Karena saya dikelilingi oleh teman-teman yang toksik. Kenapa saya gini? Karena Tuhan gak sayang saya. Kenapa saya begini? Karena saya terjebak oleh rayuan setan.
semua kita lempar keluar. Padahal Tuhan menciptakan kita berdaulat. Setan bisa mengganggu kita, tapi tidak bisa memastikan kita terganggu. Tuhan memberikan segala perangkat untuk kita berdaulat. Untuk kita tidak terpengaruh oleh teman kita. Bahkan untuk kita, dalam tanda petik, mengkhianati genetik kita. Bukankah anak Nabi Nuh tersesat? Bukankah banyak anak pelacur yang justru menjadi seorang yang taat gitu? Jadi poinnya di kita. Kita mau bertanggung jawab nggak pada diri kita? Kita mau menghabisi ego kita nggak? Kalau enggak, ya bolanya dilempar keluar terus, batunya dilempar keluar terus. Nggak pernah kita introspeksi. Karena itu kalau di bulan Ramadan, kan 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita iktikaf. Ya. Untuk itu. Untuk berhenti menyalahkan orang lain, zat lain. Entah itu setan, apalagi menyalahkan Tuhan yang jelas-jelas maha benar. Untuk kemudian kembali ke diri kita sendiri. Even itu karena orang lain, tetap kok samudra gak pernah menenggelamkan perahu, tapi sedikit air yang masuk ke perahu akan menenggelamkan perahumu gitu. Masalahnya kan bukan temanmu, bukan orang tuamu, bukan media sosial, bukan apa yang di luar kamu, bahkan bukan setan. Tapi kamu membuka diri untuk mereka masuk. Tidak ada orang yang bisa mempengaruhimu, tidak ada orang yang bisa menyakiti hatimu kecuali kamu memperkenankan diri. Air di samudera itu justru akan menjadi engkau merasakan indahnya di atas perahu kalau kamu tidak memperkenankan dia masuk ke dalam perahumu. Tapi kita kan yang membuka diri untuk mereka berpengaruh. Ya. Karena itu kalau saya lebih baik keputusan saya yang salah untuk pembelajaran daripada keputusan orang yang benar kalau saya tidak belajar. Mending keputusan saya sendiri. Ya. Tapi belajar. Daripada keputusan orang lain benar tapi saya gak belajar dari sana. Akhirnya saya terus terpengaruh. Hingga akhirnya bingung ini benar apa enggak ya. Jangan-jangan itu salah ya. Tapi karena kita sudah percaya akhirnya masuk terus pengaruh orang lain. Bahkan pengaruh yang positif, pengaruh yang mulia aja Islam mengajarkan untuk kamu berlepas. Misalnya ketika nikah, coba punya rumah sendiri. Belajarlah untuk bertanggung jawab atas rumah tanggamu sendiri. Jangan terus-terusan apa-apa orang tuamu gitu. Karena suatu hari orang tuamu akan tiada. Karena ini tentang hidupmu. Karena apa yang baik bagi rumah tangga orang tuamu belum tentu baik bagi rumah tanggamu. Semua mungkin rumah tangga, mungkin tips yang diberikan oleh orang tua kita benar, tapi kan belum tentu baik. Benar versi mereka. Iya, benar tapi belum tentu baik. Ada orang yang menikah cepat, benar dan baik bagi mereka, tapi belum tentu baik bagi kita meskipun benar aja menikah cepat, karena menikah gak ada waktunya. Iya. Sesuai dengan waktu yang tepat untuk kita. Tapi bagaimana Habib dari POV orang-orang yang masih punya ego yang besar sekali di usia 20-an? Karena mereka sendiri ketemu dengan atasan, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan orang-orang yang selalu menyarankan mereka melakukan hal itu, tapi mereka tetap menutup mata dan telinganya karena mereka punya ego. Ya sebenarnya ego itu bisa membunuh mereka sendiri. Apa pesan untuk teman-teman 20-an yang sebenarnya kita punya ego, tapi ego yang justru bahaya, bukan ego yang positif? Iya, umur 20-an itu kan umur yang merasa kita sebagai titik sentral dari segalanya ya. Dimana kita ingin melakukan ini, ingin melakukan itu. Menurut saya jadikanlah itu kesempatan untuk belajar. Belajar untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya. Karena
30, 40 dan seterusnya itu sudah angka-angka sakral. Hmm. Menurut sebagian ulama kalau umur 30 kamu belum baik dalam segala hal yang diwajibkan oleh Tuhan, maka kamu sudah terlambat. Kalau umur 40 kamu belum secara serius mendekatkan diri kepada Tuhan dengan jalan-jalan yang tidak lagi hanya yang wajib, tapi jalan-jalan sunnah dan lain sebagainya, kamu juga sudah terlambat. Secara ekonomi juga begitu kan. Yeah. Kalau umur 30, 40 kamu masih gitu-gitu aja, kamu bisa disebut terlambat karena itu banyak penghargaan 40 under 40, 30 Yeah. under 30 kan. Yeah. Karena ya seharusnya itu titik lah bagi orang. Tapi karena itu juga Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul kan di umur 40 tahun. ya. Jadi itu titik sentral. Karena itu menurut saya ya waktunya untuk belajar apa saja yang di mata orang kamu masih pantas dan tidak begitu memalukan kalau salah. Lebih cepat kamu menemukan dirimu, maka itu lebih baik. Dan kalau kamu tidak menemukan dirimu secara cepat dalam satu perjalanan, ya cepat-cepat turun dari kereta itu. Karena semakin lama kamu turun, semakin jauh kamu dari stasiun awal yang akan mengantarkanmu kepada dirimu dan tujuan hidupmu gitu. Jangan bayar ongkos mahal. Dan pada akhirnya itu soal dirimu sendiri kok. Ya. Tentang ya orang hanya bisa mempengaruhi apa yang baik dan kamu terbuka atas itu. Tapi pada akhirnya nggak perlu ego. Memang semua yang menentukan adalah dirimu. Masalahnya kan untuk kebaikan kita sering ego. Oh ini karena saya. Tapi untuk keburukan, bukan saya itu. Padahal jelas-jelas dia yang melakukannya. Saya penasaran, Bib. Kenapa banyak orang yang saya temui itu secara materi sudah cukup. Banyak hal yang udah terpenuhi apa yang dia kejar dari dunia ini. Tapi ketemu dengan saya tuh masih questioning atau tetap hampa, tetap kosong. That's why saya melihat versi Ramadan kita sekarang kan itu justru memang diciptakan oleh agama kita untuk keadilan. Orang-orang yang kaya ya lapar bareng orang-orang yang miskin. Dan orang yang miskin juga buka bareng ntar orang yang kaya. Mereka bisa datang ke masjid, ke mana-mana. Ada akses orang bersedekah di sana. Apa POV Habib melihat itu terutama di konteks bulan Ramadan tentang materi? Ada Syed Hussein Nasr, seorang filosof Islam yang dia membahas panjang lebar dalam beberapa karya secara serius bahwa itu problem manusia modern. Manusia modern menganggap dirinya itu hanyalah tubuh. Sehingga yang dipenuhi hanyalah kebutuhan-kebutuhan tubuhnya, kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Sehingga penuh anomali. Misalnya ya, dia membayar mahal untuk bisa berbicara dengan anjingnya. Dengan ngelesin anjingnya berjuta-juta. Dia bayar mahal untuk kursus public speaking. Tapi dia bilang, Ustadz kok dibayar? Padahal dia mengajarkan kamu untuk berbicara dengan Tuhanmu. Dia gak mau bayar mahal untuk madrasah anaknya. Ngaji anaknya kalau bisa gratis. Padahal dia bayar mahal untuk anjingnya. Ya kan? Karena dia mengukur dirinya itu pada hal-hal yang sifatnya fisik. Dia rajin olahraga, lupa olah batin. Segala satunya seolah-olah kemudian itu yang menjadi kritik kalau di filsafat, selain filsafat Islam, filsafat Barat itu melahirkan satu madhab tertentu yang disebut dengan madhab Frankfurt di Jerman, dari sekolah Frankfurt. Di kota di Jerman ya? Iya, Frankfurt. di Frankfurt. Yang kemudian sekarang festival buku terbesar di dunia itu di Frankfurt School, Frankfurt Book Fair. Nah, itu ada seorang filosof itu yang menulis satu buku judulnya One Dimension Man.
Herbert Marcuse namanya. Dia bercerita tentang manusia itu seringkali dimensinya hanya satu. Padahal kita itu kan utuh ya. Ada aspek biologis, ada aspek psikologis, ada aspek spiritualis. Ada tubuh, ada jiwa, ada hati, ada ruh, ada batin, dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita terjebak pada aspek luarnya saja. Kita menganggap bahagia adalah dengan memenuhi seluruh kebutuhan fisik kita. Padahal kebahagiaan itu bahkan utamanya bukan soal fisik, tapi soal sesuatu yang lebih dalam dari fisik. Semakin dalam, semakin bahagia. Mental yang baik akan membuat tubuh lebih sehat. Tapi kalau hati yang baik akan membuat mental dan tubuh jadi baik juga. Semakin dalam investasi kita, semakin bahagia kita. Semakin dalam diri kita. Bukan investasi fisik harusnya. Misalnya investasi, bukan hanya investasi kesehatan. Seharusnya asuransi pemikiran, asuransi akal, asuransi jiwa dalam pengertian mental. Bahkan asuransi jiwa itu maksudnya fisik. Ya. Atau asuransi spiritual. Kita kalau ketemu orang itu yang pertama ditanya seringkali udah makan, bukan udah baca buku. Minta rekomendasi makanan yang enak dong. Nggak minta rekomendasi buku yang enak untuk dibaca, perlu untuk dibaca. Padahal perut kalau lapar pasti ngasih tahu. Tapi otak kalau kosong nggak ngasih tahu. Tiba-tiba hancur aja hidup kita. Hati kalau kosong dia gak ngasih tahu. Tiba-tiba berantakan aja akhirat kita. Nah, kita diliputi oleh kebingungan. Kenapa orang sudah kaya tapi tidak bahagia? Kata Elon Musk dia tidak bahagia setelah punya duit ribuan triliun. Ya, karena investasinya itu sifatnya fisik. Karena melihat diri itu sifatnya fisik. Padahal bukan itu utamanya tentang diri kita. Ya. Kalau olahraga, rutin olahraga, otot kita kebentuk. Tapi kalau olah batin, aku nggak tahu apa yang kebentuk, Bib. Tanda-tanda kita tahu kalau kita sudah mengolah batin kita dengan benar. Apa yang tanda-tanda? Apakah ibadah kita lebih khusyuk? Apakah kita ketemu dengan orang kita bisa mencium dan merasakan kebaikannya, atau seperti apa olah batin yang kemudian membentuk ototnya sendiri gitu? Kalau dalam tradisi spiritualitas Islam ada 3 jalan kata Imam Ghazali. Pertama, taholli. Taholli itu mulai kita risih dan menjauh dari hal-hal yang buruk. Ada tongkrongan ngomongin orang, kita risih, nggak nyaman, kita menjauh. Kemudian tahalli, mulai senang dengan sesuatu yang positif. Senang baca buku, senang kepada hal-hal yang sifatnya spiritualitas dan lain sebagainya, intelektualitas. Dan yang terakhir adalah kemudian tajalli. Tajalli artinya hilangnya ego kita dengan kesadaran bahwa kita adalah manifestasi dari Tuhan kita. Yang ada dan diadakan hanyalah Tuhan, bukan diri ini. Sederhananya, bagaimana kita tahu bahwa olah batin kita berhasil adalah kita menjadi lebih baik dan merasa lebih baik setiap harinya. Merasa lebih baik dan menjadi lebih baik setiap harinya. Dari kemarin ke hari ini, ke hari esok. Begitu kata Nabi. Orang yang berhasil adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Kalau sama aja dengan hari kemarin, itu kata Nabi rugi udah. Tapi kalau lebih buruk dari kemarin, kata Nabi terlaknat. Artinya bagaimana kita kemudian merasa dan menyadari kita lebih baik setiap harinya. Karena kalau itu tidak dievaluasi setiap hari, seringkali lompat tuh. Setelah 20 tahun baru sadar, gue ngapain aja ya kemarin. Setelah
sekian tahun baru sadar. Hmm. Bahkan kadang setiap tahun paling cepat sadarnya. Ternyata puasa kemarin, ternyata lebaran kemarin, ternyata ulang tahun kemarin. Hmm. Seringkali kan evaluasi itu di tiap tahun kan. Ya. Tiap Ya. ulang tahun, tiap ganti tahun, Ya. tiap lebaran, tiap Ramadan, tiap periode-periode yang sifatnya tahunan. Sehingga kita akhirnya ya tidak banyak waktu untuk kita memperbaiki diri kita karena evaluasinya aja tiap tahun gitu. Mhm. Ke konteks tadi Tajali, bagaimana kita menghilangkan ego kita dan kita kembali ke Sang Pencipta gitu ya. Aku nggak tahu kenapa Bib, ketika aku berkumpul atau melakukan conversation dengan orang yang berilmu gitu, atau aku datang ke majelis ilmu, itu kecemasan aku terhadap dunia itu bisa jadi tanpa sadar hilang gitu, hilang itu aja gitu. Tapi ketika balik lagi ke konteks dunia, let's say kita bekerja, berbisnis, berusaha dan apapun itu, tiba-tiba itu datang lagi gitu. Bagaimana aku bisa setiap hari harus berurusan sama keilmuan atau majelis ilmu supaya aku tetap punya kewarasan atau kesehatan agar lebih pace-nya lebih slow, tenang, batinnya dapat gitu. Atau seperti kita punya conversation hari ini kan tenang. Yang nonton pada ngantuk semua ya. Bagaimana kita bisa dapat ketenangan itu setiap hari bahkan ketika kita sedang bekerja? Pertama aku mau disclaimer dulu, pastikan perasaan itu bukan perasaan yang sifatnya psikologis tapi ideologis. Jangan sampai kamu ngerasa tenang di sana ya karena kamu lari dari sini aja. Oh, ya. Kamu menjadikan itu kambing hitam saja. Itu disclaimernya. Tapi menarik. Semua filosof atau sufi spiritualis muslim itu mengajarkan salah satu pelajaran utamanya, matilah sebelum kamu mati. Begitu kata Jalaluddin Rumi. Artinya matikan egomu sebelum kamu mati bertemu Tuhanmu. Agar ketika kamu bertemu dengan Tuhanmu, kamu adalah bagian darinya, bukan diri sendiri dengan segala egonya. Maka akhirnya dibuatlah teori-teori untuk itu oleh para filosof muslim dan oleh para spiritualis muslim, para sufi. Salah satunya ada teori Asfar Arba'ah, perjalanan 4 kali. Artinya kita udah dari Tuhan nih turun ke dunia, diciptakan oleh Tuhan, kembali lagi ke Tuhan, hidup bersama Tuhan, baru kembali lagi ke manusia sebagai manusia yang sudah bertuhan, membawa Tuhan. Jadi mati, kembali kepada Tuhan, untuk kemudian hidup lagi, tidak sebagai diri sendiri tapi sebagai hamba Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Subhanalladzi, kata Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nabi Muhammad di sana disebut hamba Tuhan, bukan rasul, bukan nabi, tapi hamba. Karena gelar hamba itu justru gelar tertinggi bagi manusia, bukan rasul, bukan nabi. Aku adalah hamba Tuhan. Nabi naik bertemu dengan Tuhannya dalam jarak terdekat untuk menjadi hamba Tuhan, bukan lagi diri kita sendiri. Sehingga hidup bersama manusia sebagai makhluk Tuhan, bersama Tuhan dan dalam karunia Tuhan. Itulah yang tadi. Kenapa saya di majelis saya tenang, tapi ketika bekerja, berolahraga, melakukan aktivitas-aktivitas yang kita anggap sekuler, kemudian saya merasa tidak tenang karena kita kembali ke sana tanpa membawa apa yang kita dapatkan di majelis. Karena kita menganggap olahraga, bekerja adalah aktivitas sekuler, bukan aktivitas ibadah. Maka kalau mindsetnya berubah, kita menganggap semua ini sebagai ibadah dan kita membawa apa yang kita dapat di majelis ke sana, maka semuanya menjadi baik-baik saja. Tidak, ya itu jebakan utama manusia modern kan, sekularistik, kayak mengkotak-kotakan. Mengkotak-kotakan dunia dan akhirat, padahal dunia ini bagian dari akhirat. Wow. Iya, mengkotak-kotakan. Oh itu wilayah duniawi, ini wilayah ukhrawi. Oh wilayah ukhrawi itu apa? Masjid, musola, majelis taklim, kajian. Wilayah duniawi itu bekerja, berolahraga. Enggak.
itu juga wilayah ukhrawi. Tinggal kemudian bagaimana mindset dan niat kita. Nah, seringkali kemudian kita sekularistik itu modernisme itu kan kemudian mengajak itu manusia modern akhirnya mengkotak-kotakkan semuanya, sehingga semakin dia sukses semakin dia linglung, bingung kenapa tidak pernah tercapai ya apa yang saya cari selama ini. Karena yang dia cari ada di dalam dirinya, tapi dia mencari keluar dirinya. Dia mencari harta dan lain sebagainya. Bahkan pada titik yang paling ekstrim, kata Jalaluddin Rumi, aku pergi ke masjid mencari Tuhan, tak aku temukan Tuhan di sana. Begitu juga di gereja, di sinagog, di pura, di rumah ibadah manapun. Ketika aku kembali ke rumahku dan aku bercermin, aku menemukan Tuhan di dalam diriku. Kebahagiaan itu di dalam, kita mencarinya di luar. Sehingga semakin keluar kita mencari kebahagiaan, semakin haus seperti minum air laut. Karena yang di sana itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Kesenangan itu temporal, kebahagiaan itu tidak terikat oleh waktu. Saya senang dengan tab ini. Pertama beli, naruhnya aja pelan-pelan. Seminggu kemudian naruhnya udah biasa aja. Seminggu kemudian mulai berani melemparnya dan lain sebagainya. Temporal, semakin hari semakin hilang dan nagih lagi. Makanya candu dia. Tapi kalau agama dia konstan. Ketika kita membentuk kebahagiaan kita dari dalam, dia konstan. Sehingga ya semakin sederhana keinginanmu, semakin mewah pasti kebahagiaanmu. Karena saya dulu tuh pas kecil, sederhananya kebahagiaannya itu mewah karena keinginannya sederhana. Masalahnya kita upgrade itu kan. Sampai kita tua ya. Iya, kita upgrade terus itu. Makanya saat kita kecil, kita punya banyak teman tuh. Semakin tua semakin sedikit teman kita. Karena ego kita semakin kuat. Sehingga orang tidak nyaman dengan kita. Ketika kecil kita gak ada ego, pokoknya ayo udah mau ngapain ayo, gak ada ego, gak ada gua yang harus nentukan permainannya, gua yang harus di depan, gua yang harus enggak, kita ayo gerem ayo gitu. Iya kan, Gue udah nebak tapi ya udahlah gue tahan. ketika kecil yang kita gerem ayo kita kemana aja ayo udah. Tapi semakin tua ego itu semakin kuat, sehingga kita semakin kehilangan teman. Bukan temanmu yang bermasalah, tapi kamu yang bermasalah. Kamu yang semakin, gue gak mau ini, gue gak mau itu. Ketika aku kecil aku happy sekali dapat uang 100.000 pertama aku dari keringatku sendiri. Dan aku ingat itu lebih happy dibandingkan dapat 100 juta pertama aku di usia 20-an. Wow. Makanya akhirnya zakat kan persentase. Agar adil, agar terus menggerus itu. Karenanya 1 juta bagi orang yang punya 10 juta setara dengan 100 juta bagi orang yang punya 1 miliar. Ketika kamu tumbuh, maka tanggung jawabnya akan semakin besar. Tapi kan kita pengennya tumbuh doang, tanggung jawabnya enggak. Iya sih. Perasaan itu yang anomali, yang akhirnya bikin nge-crack kita gitu. Karena yang ininya iya, itunya enggak. Kalau kita perhatikan dari tadi obrolan kita itu soal tidak make sense-nya antara satu titik dengan titik lainnya dalam diri kita, antara software dan hardware, antara luar dan dalam, antara akal dan hati, antara fisik dan batin. Kan karena dunia modern itu sekuler, mengajak kita untuk terpisah dengan akar utama kita. Tuhan kita, batin kita. Dan kata Al-Quran ini semua tipuan. Suatu hari dunia ini akan berputar dan kembali kepada dirimu sendiri. Dia meninggalkan agama, pusing, akhirnya balik lagi ke agama. Ditinggalkan lagi, pusing, balik lagi agama. Karena itu kata banyak filosof,
seperti William James, agama itu memiliki 99 nyawa. Dibunuh satu, masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi. Sains, katakanlah sains itu dimulai sejak Aufklärung, masa penyerahan abad ke-16. Ke sekarang udah 4 abad. Mencoba membunuh agama. Tapi agama terus hidup. Masih ada. Terus hidup. Karena saya menganggap agama itu sekuler. Ada titik akhirnya. Ketika dia sampai di titik akhirnya, ternyata ada titik lagi, ada titik lagi, ada titik lagi. Dan begitu kata Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Aku itu tidak seperti yang seperti aku dalam bayanganmu. Aku terus 1 inci di atas bayanganmu. Silahkan bayangkan aku, tapi dia bukan aku. Aku di atas bayanganmu tentangku. Begitu juga soal agama. Bukan saintis, tapi saintisme. Orang sains yang sudah punya ideologi sekuler, ateis, agnostik. Ketika dia menganggap, ini tapal batas agama. Ternyata satu lagi. Dan dia gak tahu bahwa satu lagi itu selamanya. Tidak akan ada batasnya. Maka temukan jalanmu, nikmati jalanmu. Itulah ajaran tentang sanad dalam Islam. Itulah ajaran tentang guru dalam Islam, tentang tarikat dalam Islam, tentang syariat dalam Islam. Apa itu syariat? Jalan. Apa itu tarikat? Jalan. Apa itu sanad? Jalan. Apa itu guru? Jalan. Jalan menuju Tuhan kita. Maka berinvestasilah untuk mencari guru, mencari sanad, mencari tarikat, mencari syariat, untuk kemudian stay di satu jalan yang inilah jalanku gitu. Hidupkan soal mencari itu, mencari titik itu. Dan jangan sampai titik itu kamu temukan dalam keterpaksaan. Kamu tobat saat ibumu meninggal. Kamu tobat saat orang terkasihmu sakit. Kamu tobat saat kamu sakit. Apalagi saat kamu sudah titik, artinya kamu mati, kamu belum taubat, kamu belum menemukan jalan itu, betapa ruginya. Kan itu soal level kesadaran aja. Dulu ketika kecil, saya nempeleng adik saya karena nyuri duit monopoli saya. Sekarang saya sadar bahwa ngapain saya bertengkar dengan adik saya hanya karena duit monopoli, karena itu bohong. Di akhirat Anda akan merasakan begitu. Ngapain saya benci dan memusuhi saudara saya karena rebutan waris. Padahal wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Ini semua permainan dan senda gurau. Ini semua monopoli. Tabmu, HP-mu, duitmu, semua itu monopoli, duit monopoli. Hotel yang dimiliki oleh kamu itu hotel monopoli. Rumah yang kamu miliki rumah monopoli. Cuman level kesadaranmu tidak sampai di sana. Karena itu kesadaranmu harus ukhrawi, akhirat, agar semuanya terang benderang. Kalau kata Jalaluddin Rumi, kalau kamu ikan, maka melompatlah dari lautan agar kamu tahu bahwa lautan itu lepas, lautan itu luas. Kamu hidup di samudra, kamu bahagia, kamu hebat, kamu besar. Di satu sisi kamu tidak ada apa-apanya di tengah samudera ini. Apa yang mau kau sombongkan? Maka melompatlah keluar samudera. Melompatlah keluar dunia. Matilah sebelum mati. Menjadi manusia ukhrawi. Sehingga semuanya terlihat jelas. Ketika kamu mencari jalan di bawah, kamu nyari jalan. Pak, kalau tulisan ini di mana Pak? Oh di sana, belok samping. Tapi coba kamu naik ke apartemen tingkat 40, kamu lihat, oh ini jalan itu, oh ini jalan ini, oh begini. Semakin kamu ke atas, semakin kamu bisa melihat semuanya lebih utuh, lebih bijak, kemudian dalam berbicara, bersikap, dan lain sebagainya. Maka itu soal mengupgrade diri. Masalahnya kita akhirnya di-trigger oleh orang-orang di luar kita yang di-upgrade. Ininya, itunya, yang itu nggak ada kaitannya dengan diri kita sendiri sebenarnya. Gimana? Seru banget kan episode Suara Berkelas hari ini? Nah, salah satu semua kesamaan narasumber Suara Berkelas yaitu mereka gak pernah malu jualan. Mereka pede-pede aja tuh jualan produk atau jasa mereka. Bagi kamu yang mau jualan kelas, jualan produk, jasa,
ada satu fitur di LinkedIn yang bagus banget, namanya Link Appointment. Ini cocok banget untuk konsultan, mentor, coach, dan freelancer. Ini mana gak ada lagi tuh kata-kata kayak kapan ya jadwalnya, jam berapa ya, tanggal berapa ya. Di Link Appointment kau bisa atur jadwalnya, bayar di muka, dan kamu akan dibantu karena dia bakal otomatis langsung masuk ke kalender kamu. Dan kamu bisa atur jam kerja, durasi sesi, harga, bahkan jenis layanan. Jadi gak ada tuh kata-kata kayak PHP. Gak ada pembatalan sepihak dan gak capek lagi ngejar sesuatu yang gak pasti. Kalau kamu belum pakai LinkedIn, aku sarankan pakai. Dan kalau kamu udah pakai LinkedIn tapi belum pernah cobain fitur ini, kamu ngelewatin satu fitur yang sebenarnya memudahkan hidup kamu. Habib, ada 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Putra SOLLL_. Menurut Habib, kalau memang Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, kenapa ya Tuhan menciptakan neraka? Oke. Seorang stand up komedian di barat itu klipnya kemarin sempat aku tonton dan ternyata mendapat tontonan yang besar dan respon yang beragam. Dia bercerita begini. Agama berhasil meyakinkan kita bahwa ada sosok di atas sana yang melihat kita setiap saat, memberikan 10 aturan dalam tradisi Yahudi dan Nasrani. Dan kemudian kalau kita melanggar, dia siapkan tempat penuh api, penuh siksaan, dan siapa pelanggarnya dimasukkan ke sana, disiksa habis-habisan. Kemudian dia berkata dia mencintaimu. Semua orang ketawa. Dia mencintaimu tapi dia menciptakan neraka untukmu. Simpelnya kan begitu. Kemudian saya bikin mini stand up religi. Oke. 1 atau 2 menit. Dengan gaya yang sama dengan stand up komedian itu. Kata saya, kedokteran berhasil meyakinkan kita bahwa ada dokter di rumah sakit. Dia memiliki aturan tentang apa yang menjadi perintah dan larangan untukmu. Olahraga, perintahnya. Tidur tepat waktu, dan lain sebagainya. Larangannya jangan makan gula berlebih, jangan makan lemak berlebih. Dan kalau kamu melanggar, dia punya satu tempat spesial di rumah sakit. Penuh dengan pisau, jarum, gunting, yang setiap pelanggarnya akan masuk ke sana, ditusuk dengan jarum, dibuat pingsan tidak berdaya, dirobek dada hingga perutnya, dikucurkan darahnya, dan diobrak-abrik isi perut dan dadanya. Dan dia mau menyembuhkanmu. Wow. Kalau Tuhan pemarah seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang, dia gak akan nunggu neraka. Dia akan menyiksamu di dunia. Tuhan itu salah satu sifatnya cemburu. Tapi dia tidak pemarah. Seharusnya karena dia pencemburu, dia akan marah kepadamu untuk hal-hal kecil. Akan menyiksamu habis-habisan untuk hal-hal kecil. Tapi Tuhan menunda hingga di akhirat dengan neraka. Bukankah Tuhan bisa memasukkan semua orang ke surga? Iya. Tapi apa kata dunia? Iya kan? Iya. Tidak adil. Tidak adil ya. Bahkan salah satu argumentasi Immanuel Kant tentang Tuhan itu adalah argumentasi moral. Semakin banyak ketidakadilan di muka bumi ini, semakin banyak orang miskin yang dicuri hartanya, semakin banyak koruptor yang bisa melenggang seenaknya. Bukankah itu seharusnya semakin meyakinkan ke kamu bahwa harus ada Tuhan dong? Iya. Karena semuanya ini tidak adil. Maka diciptakanlah surga dan neraka oleh Tuhan untuk memenuhi rasa keadilan kita. Karena dunia tidak berjalan dengan hukum yang adil. Bahkan pengadilan dan hakimnya bisa disogok dan bisa dipenjara akhirnya. Yeah. Maka
neraka itu simbol utama salah satu keadilan Tuhan. Dan kalau orang yang buruk dipaksa masuk surga, Tuhan bisa melakukannya. Tapi sebagaimana orang yang sakit, kita beri nikmat, kita beri es krim. Ada anak kecil batuk dan pilek, kita kasih nikmat berupa es krim. Pertama, di mulutnya es krim itu tidak akan terasa nikmat karena mulutnya sedang hambar. Dan itu akan memperburuk batuk dan pileknya, memperkeras sakitnya. Maka kalau orang ahli neraka dipaksa masuk surga, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya surga. Seminimal-minimalnya, kalau ahli neraka dipaksa masuk surga, saya yakin dia introvert. Iya. Gini aja, gak usah jauh-jauh ke neraka. Anda bawa satu teman Anda yang terasumsikan ahli maksiat, pakai anting, pakai tato, Anda bawa ke kajian, nyempil dia di pojok, nggak tahu dia harus ngomong apa dengan di sebelahnya. Masa dia mau ngomong, beli whipping di mana? Nggak relate lah orang di sana. Dia introvert pasti. Maka Tuhan ingin kamu masuk surga dalam keadaan yang tepat, yang terbaik, bukan yang cepat, bukan yang dipaksakan, bukan yang mengusik rasa keadilan umat manusia kepada Tuhan. Maka kamu dicuci di neraka. Dan itu bukan hanya konsep Islam, kekristenan juga bilang begitu. Dicuci agar kamu pantas masuk surga dan adil ketika di surga. Masalahnya banyak orang yang menganggap seolah-olah di neraka itu abadi, padahal di neraka gak abadi. Tapi kan ada yang abadi di neraka. Iya, orang yang dari awal emang tidak percaya neraka dan tidak percaya Tuhan. Ada orang yang abadi sakit, yang dari awal tidak percaya rumah sakit dan tidak percaya dokter, ya dia abadi dengan sakitnya. Orang yang dari awal syirik, tidak percaya Tuhan atau tidak percaya agama, ya dia akan abadi di sana. Seperti orang sakit yang tidak percaya rumah sakit dan dokter. Jadi selama ini neraka itu hanya dipromosikan pada aspek yang menurut saya ontologis, siksaannya dan lain sebagainya. Tidak pada aspek epistemologis. Kenapa neraka dibuat? Apa fungsi neraka? Dia dibuat hanya untuk menakut-nakuti selama ini oleh kita. Tidak dibuat untuk mencerahkan orang. Coba jelaskan kenapa harus ada neraka sehingga orang tercerahkan. Maka dia meninggalkan neraka bukan karena takut neraka, karena dia malu kepada Tuhannya. Makanya kata Abu Nawas dalam syairnya yang populer Al-I'tiraf, beliau katakan, saya mungkin kuat menahan siksa neraka, tapi saya gak mampu untuk sedetik tidak melihat karuniamu Tuhan. Karena itu kata Imam Ghazali, kelak di akhirat ada satu orang pendosa yang Tuhan suruh masuk neraka, kemudian dia berlari, dipanggil oleh Tuhan. Kenapa kamu berlari padahal kamu mau masuk neraka? Ya, karena cukup di dunia saya tidak mengikuti perintahmu. Dan di akhirat ini saya sudah yakin bahwa semua perintahmu itu baik, termasuk masuk ke neraka itu karunia. Maka saya bergegas. Maka kata Tuhan, stop, pergilah ke surga. Wow. Karena kamu pantas masuk surga. Orang kalau mentalnya belum kaya, dipaksa hidup kaya, itu yang ada minimal norak, maksimal sombong. Saya pernah ditanya pertanyaan yang sama. Kalau Tuhan maha baik, kenapa kita diajarin orang kaya cosplay jadi orang miskin? Kenapa gak orang miskin cosplay jadi orang kaya? Kenapa diajarin puasa? Di mana orang kaya cosplay jadi orang miskin? Ya. Kenapa gak orang miskin aja selama bulan puasa? Jadi CEO semua ya? Iya, jadi CEO semua. Kenapa? Karena kata saya, kalau orang kaya cosplay jadi orang miskin, yang tumbuh empati. Tapi kalau orang miskin cosplay jadi orang kaya sebulan Ramadan, setelah Ramadan yang tumbuh frustasi dia. Iya.
Anda lihat tuh orang yang tukar nasib tuh. Yeah. Kalau yang ditukar hanya nasibnya, bukan mentalnya. Hmm. 2 bulan tuh dijual barang-barang yang dibelikan sama orang kayanya atau Ya. sama Ya. industri yang Ya. bikin Ya. tontonan itu. Sering kan kita dengar orang yang dapat lotre paling setahun doang. Iya kan, karena mentalnya. Makanya kan kita suruh sholat fajar yang seperti dunia dan seisinya bahkan lebih. Agar pas keluar rumah setelah subuh dengan mentalitas gue orang kaya. Yeah. Kalau sukses gue bersyukur, kalau gak sukses gue bersabar. Kalau sukses gue gak kufur, kalau gak sukses gue gak putus asa. Karena dia sudah memiliki dunia dan seisinya bahkan lebih. Mentalitasnya, mentalitas Islam, mentalitas kaya. Tapi siap miskin, siap dengan semua ketentuan Tuhan. Ya. Ya. Wow, itu bagus banget, Bib. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Umu. Habib, bagaimana pandangan Habib tentang makrifatullah? Apakah makrifat kepada Allah itu lebih ditekankan melalui pendekatan rasional seperti tasawuf, spiritual, atau melalui teladan keluarga Nabi? Bagaimana keseimbangan itu harus kita jalankan di kehidupan ini menurut Habib? Tuhan itu maha tidak terbatas, sehingga jalan menujunya harus seberagam mungkin. Karena itu hidayah bisa datang dari jalan mana saja dalam keragamannya. Jadi semua jalan itu harus kita jalani. Jalan spiritual mengikuti teladan Nabi beserta keluarga dan para sahabat dan penerusnya. Mengikuti jalan intelektual dengan akal. 49 ayat Al-Quran menantang kita. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Bukan kenapa kamu tidak berpikir? Bukankah seharusnya kamu menggunakan ilmu kamu? Ibrahim menghancurkan semua berhala kecuali satu. Siapa yang menghancurkan? Kata orang-orang pada saat itu. Tanya aja pada berhala yang kamu sembah. Bukankah dia seharusnya hidup? Bukankah dia memberikan pengetahuan seperti Tuhan yang saya yakini? Yang memberikan hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Ibrahim mengatakan, kalau kamu menyembah matahari, bukankah matahari itu siang hari doang? Malamnya tidak ada Tuhan. Kalau kamu menyembah bintang dan bulan, bukankah mereka hanya ada di malam hari? Lalu siapa yang kau sembah siang? Apakah kau menyembah Tuhan yang sif-sifan? Rasionalitas. Maka seberapa penting makrifatullah? Dia pondasi. Tanpa makrifatullah, sholat hanya dirasa sebagai rutinitas dan beban. Puasa, itu kata Nabi, wahtisaban. Apa artinya wahtisaban? Dengan keimanan agar puasa tidak menjadi beban bagi kamu. Dengan kesadaran keimanan. Maka dia adalah wadah untuk menaungi semuanya. Maka kalau wadahnya bocor aja semuanya. Makanya sholat kalau gak khusyuk, bocor tuh. Ya. Puasa kalau gak khusyuk, kamin sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal athar. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya bocor. Puasa itu ibadah rahasia tentang kamu dan Tuhan. Kalau gak punya iman, puasa akan bocor. Akan jadi pencitraan aja. Tidak wahtisaban tadi. Tidak sungguh-sungguh. Semuanya. Kalau kamu tidak punya iman, kamu akan mengitari Ka'bah. Seolah-olah Ka'bah itu adalah Tuhanmu. Dan itu adalah berhala. Dan ketika kamu tidak punya iman, kamu berzakat, seolah-olah itu uangmu. Bukan hak orang miskin dari Tuhannya yang dititipkan kepadamu. Dan sehingga makin zakat makin sombong. Nah, makin zakat makin merendahkan orang lain juga. Nah, karena itu iman itu menjadi dasar. Makanya ada sekelompok pemuda baik, keren, dipuji oleh Al-Quran, diceritakan oleh Al-Quran, dan dijadikan nama satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi. Ashabul Kahfi. Siapa mereka? Innahum fityatun amanu birabbihim. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Iman itu kunci. Karena dengan iman, kamu bertanggung jawab kepada Tuhan yang selalu ada setiap saat. Walaupun tidak dilihat oleh orang tuamu, walaupun gak ada gurumu, walaupun tidak ada CCTV, walaupun tidak ada siapapun, kamu akan tetap baik. Karena kamu beriman. Karena kamu bertanggung jawab kepada Tuhan yang selalu melihatmu.
Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngajak kita, kalau kamu ingin tahu siapa kamu, maka lihatlah kamu dalam kesendirian. Apakah di kesendirian malam kamu tidak mencuri? Apakah di kesendirian kamar mandi kamu tidak bermaksiat? Apakah di kesendirian kamar kamu tidak melakukan hal-hal bodoh? Apakah di kesendirian hatimu kamu tidak menyebarkan kebencian dan fitnah kepada orang lain? Apa yang menyebabkan itu semua menjadi baik-baik saja? Iman. Karena sadar bahwa ada Tuhan yang melihat kita. Iman yang mengontrol kita. Tanpa iman, kita akan lepas kontrol. Orang tua bisa dibohongi, guru bisa dibodohi, teman bisa dikebuli, media sosial bisa dipakein buzzer. Oke. Semua bisa terlihat baik, kecuali di mata Tuhanmu. Iya. Puasa mengajarkan itu. Ini ibadah rahasia antara engkau dan Tuhan. Maka belajarlah tentang iman, ma'rifatullah, pengetahuan tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu dekat, bahwa Tuhan itu akan menghitung semuanya dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Sehingga kamu akan menjadi baik dalam semua keadaan, dilihat atau tidak dilihat oleh manusia. Ya. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Dawaul. Bagaimana caranya mendefinisikan teman yang baik untuk kita? Apakah ada saran surat atau pegangan yang bikin Habib sendiri tidak overthinking dan bisa memilih teman yang baik? Jadi korelasi Iya. antara teman dan overthinking. Gini, sebenarnya teman yang berkelas adalah teman yang selalu ngajak kita naik kelas. Sesimpel itu kan. Dia yang selalu hadir untuk kamu. Saat kamu jatuh, dia hadir untuk menemanimu dan menasehatimu agar bangkit dan bertumbuh. Saat kamu di atas, dia hadir untuk menemanimu juga, sekaligus mengingatkanmu agar tidak sombong. Makanya kita mudik, agar kita sadar bahwa kita orang kampung. Jangan sombong. Makanya kita mudik, walaupun kita punya dosanya dengan orang di kota, tapi kita mudik agar kita tahu bahwa yang paling berhak atas kebaikanmu adalah kampungmu. Dia yang melahirkanmu. Cut Nyak Dien hebat sebagai seorang wanita. Ibu kita Kartini adalah ibu kita. Tapi yang melahirkanmu ibumu. Yang memelukmu ibumu. Maka dia lebih dari Kartini. Dia lebih dari Cut Nyak Dien. Kita respect kepada semua wanita hebat itu. Tapi tidak ada yang lebih hebat dari ibu saya, bagi saya. Karena dia yang melahirkan saya. Kartini tidak melahirkan saya. Cut Nyak Dien tidak melahirkan saya. Ibu saya melahirkan saya. Memberi air susu kepada saya. Mengandung saya 9 bulan. Merelakan nyawanya demi nyawa saya. Memeluk saya ketika sendiri. Menemani saya ketika menangis. Menghibur saya ketika sedih. Mengingatkan saya ketika di atas. Dia yang hadir sepenuhnya bagi saya. Maka silahkan hormati Habib. Silahkan temui para kiai. Silahkan berziarah ke makam manapun. Silahkan cari keramat dimanapun. Tapi keramat yang pertama dan utama yang paling berhak kamu hormati, melebihi Habib, kiai, ustadz, wali, dan kuburan manapun, adalah ibumu, ayahmu. Dia yang orang hadir untuk kamu. Teman yang seperti itu. Dan soal overthinking, surat, Nabi membaca 2 surat yang kemudian disempurnakan dengan 1 surat setiap mau tidur agar tidak overthinking. Disebutnya surat Muawwidhatain. Ditambah 1 surat, surat Al-Ikhlas. 3 kulhu. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, dan kul a'udzu birabbin falaq. 3 surat ini. Dan 1 surat tentang tauhid, Al-Ikhlas. Tapi An-Nas dan Al-Falaq itu bukan hanya secara spiritual untuk bikin kita tidak overthinking, tapi secara intelektual. Gimana, Bib? Kul a'udzu birabbin falaq. Dia menyebut nama satu Tuhan. Min syarri ma khalaq. Memohon perlindungan dari semua ciptaan Tuhan.
Wa min syarri ghasikin idza waqab, perlindungan dari sesuatu di luar kita. Wa min syarri naffatsati fil uqad, perlindungan dari penyihir-penyihir yang mau mencelakakan. Wa min syarri hasidin idza hasad, perlindungan dari netizen dan buzzer yang iri kepada kita. Nggak gitu artinya, tapi ya itu. Dari orang-orang yang hasud kepada kita kan. Berapa masalah tuh? 4 masalah di luar diri kita. Kita minta perlindungan ke satu nama Tuhan. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi baca qul a'udzu birabbin nas. An-nas. Qul a'udzu birabbin nas. Satu Tuhan, nama satu Tuhan. Atas nama sesembahan manusia. Malikin nas, rajanya para manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas. 3 nama Tuhan untuk satu penyakit. Was-was, masalah mental, overthinking, anxiety, kecemasan, semua yang ada di dalam diri kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 3 nama Tuhan untuk satu penyakit di dalam diri kita. Rasa was-was dari bangsa jin dan bangsa manusia yang datang membuat kita overthinking, cemas dan lain sebagainya. 1 nama Tuhan untuk semua masalah selama itu ada di luar dirimu. Tapi 3 nama Tuhan untuk satu masalah ketika itu ada di dalam dirimu, yaitu masalah mental. Jadi overthinking ya dengan menyadari 2 surat itu dan menjalankan secara spiritual 2 surat itu plus surat Al-Ikhlas dibaca, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh kucur tubuh. Begitulah Nabi mengajarkan kepada kita. Wow. Aku sangat bersyukur Habib sharing banyak hal di momen hari ini. Semoga teman-teman yang nonton juga dapat insight yang menarik sekali. Tapi sebelum aku tutup, izinkan aku menanyakan hal ini. The worst advice yang pernah Habib terima? Biasa aja, jangan terlalu baik. Kenapa? Karena kamu luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu luar biasa kata Tuhan. Kamu ciptaan Tuhan teragung dengan segala kekuranganmu, dengan segala kesalahanmu, dengan segala apapun yang ada pada dirimu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu luar biasa. Salah kalau ada orang yang bilang kamu biasa aja lah. Biasa aja. Jangan terlalu baik, enggak. Kita diciptakan untuk menjadi yang terbaik versi kita. Fafirru ilallah, bersegera untuk menuju kepada Allah. Untuk menjadi yang terbaik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Kita sering diajari, biasa aja lah. Jangan terlalu baik. Kemudian dikasih mitos-mitos. Orang baik umurnya pendek. Orang baik hidupnya miskin. Orang baik hidupnya apes. Tanpa kita sadari, itu membahayakan kita, mitos-mitos yang membahayakan kita. Karena itu saya gak pernah menilai mitos itu sepenuhnya buruk. Kadang mitos itu adalah cara bodoh untuk mencerdaskan orang. Jangan kencing di hutan, ada setannya. Mungkin itu caranya bodoh, tapi untuk mencerdaskan orang. Tapi ada akal instrumental, kata para filosof Frankfurt tadi. Cara pintar untuk membodohi. Dialah para koruptor. Dialah orang-orang yang menghancurkan hutan kita. Dia tampil seolah-olah sok pintar, pakai jas, kemana-mana, seolah-olah generasi terbaik. Tapi sejatinya dia membodohi kita. Dia menjerumuskan dirinya ke neraka. Dan dia gak sadar itu. Dia menganggap dirinya terhormat. Dia minta dipanggil yang terhormat. Tapi dia tidak sadar bahwa yang terhormat adalah justru kita yang menghormatinya. Makanya jangan minta dihormati ketika puasa di bulan Ramadan ini. Karena yang terhormat justru yang menghormati orang lain. Kita sudah terhormat dengan puasa. Karena yang menghormati kita yang maha terhormat, yaitu Tuhan yang maha kuasa. Mereka tidak sadar. Mereka sedang bermain
game kehidupan yang bernama monopoli. Nah, Dan mereka tidak sadar bahwa mereka bermain-main dengan Tuhan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. mhm. Anda mungkin tidak beriman, tapi bukan karena Anda tidak beriman, maka Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Dan kalau kamu makar kepada Tuhan, maka Tuhan akan makar kepadamu. Bahkan di titik yang paling mengerikan. Ketika kamu anggap itu kekayaan, justru itu tidak membahagiakan kamu. Justru di sanalah kamu terjebak. Kamu bercerai karena kekayaan. Anakmu hancur karena kekayaan. Dirimu hancur karena kekayaan itu sendiri. Iman yang bikin kita hidup hati-hati. Karena kita tahu bahwa pemain dari semua pemain yang ada di muka bumi itu adalah Tuhan. Semua kita ada di genggaman Tuhan. Sehingga jangan main-main, kata Tuhan. Karena kalau kamu main-main, saya yang akan menghancurkanmu. Terima kasih banyak. Terima Habib kasih. Jafar, udah suara berkelas. Sehat terus teman-teman. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan.